Oke, baik di sini misalnya akan menjelaskan apa itu sistem gerak. Nah, ngomongin gerak, ada beberapa hal yang wajib kita pahami. Nanti kita akan belajar tentang tulang, otot, gangguannya apa aja. Nah, di sini tulang itu adalah penyusun rangka kita. Dan fungsinya kita punya rangka apa sih? Ada 6 hal yang wajib diingat. Yang pertama, dia memberi bentuk tubuh. Yang kedua, penopang tubuh, melindungi organ-organ penting seperti jantung, paru-paru, kemudian sebagai alat gerak pasif, tempat melekatnya otot, dan yang terakhir, tempat pembentukan sel-sel darah. Nah, gerak pada manusia itu ada 2 hal, ada 2 alat. Yang pertama ada alat gerak pasif, dan yang kedua ada alat gerak aktif. Alat gerak pasif itu adalah rangka kita, yang kedua otot sebagai alat gerak aktif. Nah, di sini nanti ada beberapa tipe tulang, ada yang bentuknya pipi, pendek, pipa, dan tidak beraturan. Nah, bentuk pipi itu biasanya yang ini, itu adalah di bagian skapula kita, di bagian dekat di punggung. Ini ada tulang pipa, biasanya itu tulang kaki kita. Ini tulang pendek, ini di ruas-ruas, di pergelangan jari tangan kita. Nah, ini tengkorak. Tengkorak itu nanti ada bagian ubun-ubun kita, ada dahi, pelipis, tulang kepala belakang, nanti itu biasanya untuk occipitalis dikenalnya untuk penglihatan. Terus rahang atas atau mandibula, ada rahang bawah atau rahang atas maksila, rahang bawah mandibula. Ada tulang hidung atau nasal, tulang air mata atau lakrimal. Nah, ini bagian-bagian dari tulang tengkorak. Nah, berdasarkan letaknya, berdasarkan anggota badannya, nanti ada tulang belakang, vertebrae, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang panggul. Nah, ini tulang punggung kita atau vertebrae. Nanti ada 7 ruas tulang leher atau cervical, ada thorax, ada 12 ruas tulang punggung atau thorax, terus ada lumbar, vertebrae, itu ada 5 ruas, tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangka, dan nanti ada 4 ruas tulang ekor yang menyatu, atau disebut sacrum. Nah, ini tulang dada. Nanti dibedain bagian tengahnya itu ada hulu, yang ini. Ini adalah tulang badan, yang agak runcing di sini itu tulang tajud pedang. Kemudian di sini ada 7 ruas tulang sejati, 7 tulang rusuk sejati, ada 7 pasang, itu nanti yang bakal nempel langsung ke bagian badan. Kemudian ada 3 tulang rusuk palsu, kenapa dibilang palsu? Karena dia nempelnya itu ke tulang rusuk sejati. Kemudian ada 2 tulang rusuk melayang, ada 2 pasang. Nah, ini sama tadi ngomongin tulang rusuk, sudah dijelaskan. Anggota gerak itu dibedain ada 2, ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, anggota gerak atas itu lengan kita, nanti ada yang bagian dari ini gelang bahu kita, yang ini belikat, tulang belikat, yang ini lengan atas, ini hubungan antara lengan atas dan bawah disebut dengan patella, atau kita sebut siku. Terus yang ini ada tulang pengumpil, tulang hasta, kemudian ada pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari-jari. Nah, anggota gerak bawah itu nanti ada panggul, tulang ekor, terus ini tulang duduk, ini tulang paha, lutut atau patella, terus ada tulang kering, yang kecil nih, itu tulang betis, kemudian ada pergelangan kaki, telapak kaki, terus jari-jari kaki, dan mata kaki tentunya. Nah, tulang itu berdasarkan strukturnya dibedain ada 2, ada tulang rawan atau cartilago. Jadi ini tulang rawan, ini cartilago nama lainnya, di sini kebalik. Ada tulang keras atau osteon. Nah, tulang rawan atau cartilago itu zat kapurnya lebih sedikit, tapi kolagennya lebih banyak. Makanya kayak di telinga kita, hidung kita tuh lebih elastis. Nah, jenis selnya ya kondrosit.
sifatnya lentur, dan telinga tadi, hidung, itu tulang-tulang rawan. Kalau tulang keras atau osteon, zat kapurnya banyak, jadi dia strukturnya lebih kuat, lebih keras. Kolagennya sedikit, jenis selnya ada osteosit, nah tadi sifatnya tidak lentur, kayak tulang tangan kita, tulang tengkorak, itu dia tidak lentur. Nah, sendi pun atau perhubungan tulang dengan tulang, kita kan ada sendi. Itu dibedain jadi ada 3, sendi pati, sinartrosis, sendi gerak, diartrosis, sendi kaku, amfiartrosis. Nah, sendi gerak sendiri itu ada dibedain lagi, ada sendi peluru itu di bahu kita, dia geraknya ke segala arah. Kemudian ada sendi engsel itu biasanya di bagian siku tangan atau lutut, dia geraknya satu arah. Terus sendi putar itu di leher kita, geraknya mengikuti poros. Kemudian ada sendi geser, itu biasanya di pergelangan tangan. Kemudian ada sendi pelana, sendi geser itu lebih ke telapak tangan, sendi pelana baru pergelangan tangan, dia punya 2 arah. Nah, ini kenapa dibilang gerak bebas, diartrosis, karena ya memang hubungan antar tulangnya memungkinkan terjadinya gerakan yang bebas. Kemudian ini tadi penjelasan detailnya tentang sendi gerak yang sudah saya jelaskan. Nah, ini gambar-gambarnya nih, sendi mati di bagian tengkorak. Jadi, ini sendi-sendi yang garis-garis di bagian tengkorak ini. Itu namanya sendi mati atau sutur disebutnya. Ini tadi sendi putar yang saya bilang di leher. Ini bentuknya nih di tulang kita. Gimana sih sendi engsel bentuknya? Gimana sih sendi geser? Atau misalnya sendi peluru. Nah, kemudian gerak aktif, itu ada otot. Nah, otot sendiri bedain jadi 3 tipe. Ada otot jantung atau cardiac muscle cell, ada skeletal muscle cell atau otot gerak atau otot lurik, otot rangka. Kemudian ada muscle cell atau smooth muscle cell atau otot polos. Nah, biasanya kalau otot cardiac muscle cell itu adanya di jantung. Kalau skeletal muscle cell berarti yang menempel di tulang-tulang kita, di rangka kita, otot yang menempel di rangka kita. Kalau smooth muscle cell itu biasanya di organ pencernaan, contohnya kayak lambung. Nah, ini tipe ototnya berdasarkan gambar. Nah, cirinya apa sih otot polos? Otot polos itu bekerja tidak sadar atau namanya involunteer. Nah, selnya berbentuk gelondong, ini namanya gelondong, berinti satu, ini yang warnanya agak hijau kekuningan atau coklat, terus bekerja tidak sadar, menyusun sebagian besar organ, ginjal, uterus atau rahim, pencernaan, organ pernafasan, iris mata, dia itu ototnya otot polos. Kemudian otot lurik, ini gambarnya berdasarkan mikroskop, ini gambar sketsanya. Bentuknya silindris, berinti banyak, ini intinya. Intinya ada banyak dan dia tidak bercabang. Bentuknya lurik, ada garis gelap terangnya, merah tua, merah muda. Kemudian terdapat bagian terang dan gelap, terus menyusun otot rangka, bekerjanya sadar. Kayak misalnya kita ngambil benda, menulis, itu kita lakukan dengan sadar oleh otot lurik kita. Tapi dia tidak tahan lelah. Kadang kalau misalnya kita lari terlalu lama, otot kaki kita bisa kelelahan, kayak gitu. Nah, kalau otot jantung, dia bentuknya seperti anyaman, hampir mirip dengan otot lurik, cuma di sini dia bercabang. Ada cabangnya, intinya juga banyak, tapi letaknya di tengah. Kalau otot rangka dia di pinggir. Kerjanya tidak sadar, sangat tahan lelah, makanya otot jantung itu selalu berdenyut setiap detik selama kita hidup. Karena dibilang otot jantung, berarti letaknya ada di otot jantung. Nah, ini gambar otot jantung kalau kita lihat melalui mikroskop. Nah, cara kerja otot itu ada yang bersamaan kerjanya, ada yang berlawanan. Kalau bersamaan itu disebutnya sinergis, berlawanan itu contohnya kayak flexor extensor, abductor adductor, depressor elevator, pronator, dan spinator. Nanti flexor itu meluruskan, membengkokkan dan meluruskan tangan. Abduktor itu mendekati atau menjauhi sumbu tubuh. Depressor elevator itu ketika kita menunduk atau menengadah-ngadakan kepala. Pronator spinator itu ketika tangan kita, telapak tangan kita menengadah atau menelungkup. Nah, gangguan tulang apa aja sih? Ada lordosis, itu kalau misalnya kita tulang punggungnya atau tulang lehernya membengkok ke depan. Kyphosis ketika tulang punggung kita membengkoknya justru ke belakang, jadi kayak lebih bungkuk badannya. Kalau skoliosis ketika tulang punggung kita membengkok ke arah kanan atau ke kiri.
Nah, selain gangguan yang tadi, gangguan tulang juga bisa di beberapa tempat. Ada di tulang mekanisnya, persendian, gangguan lain, atau gangguan ruas tulang belakang. Nah, di sini ada fraktura, patah tulang, ada misalnya gangguan sendi itu dislokasi atau ankilosis, dia nggak bisa gerak sendinya, artritis atau radang sendi, gout artritis atau kita sering kenal sebagai asam urat. Dan ada juga kayak mikrosefalus, otaknya jadi kayak lebih kecil. Osteoporosis itu ketika sudah tua, pengeroposan tulang. Kemudian ada rakitis ketika kakinya itu bentuk kakinya X atau O. Kalau ruas tulang belakang tadi sudah saya jelaskan mengenai lordosis, skoliosis, dan kifosis. Nah, ini bentuk fraktura patah atau fraktura atau patah tulang. Ada yang terbuka. Kalau terbuka itu kalau misalnya tulang kita sampai keluar kulit tubuh kita, keluar dari otot tubuh kita. Itu fraktura terbuka. Tapi kalau misalnya fraktura tertutup, dia patah tulangnya di dalam otot kita. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai sistem gerak. Jika ada yang kurang dipahami, kita akan diskusi melalui Zoom meeting dan Google Classroom. Oke, semangat